Elektro dan juga seluruh teman-teman di seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan selalu sehat. Nah, teman-teman, pada kesempatan sekarang kita akan mendiskusikan salah satu topik yang sangat menarik, yaitu bullying atau perundungan. Oleh karena itu, kami menghadirkan salah satu narasumber yang ahli dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan vokasional. Selamat datang Ibu Dr. Phil Nurhening Yuniarti. Ibu, apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Sherly? Alhamdulillah saya sehat dan tentu semangat Bu untuk membahas topik kita yang sangat menarik nih Bu. Nah, sebelum kita lebih dalam ya Bu, membahas banyak kasus-kasus juga case yang ada di bullying ini, kita nih harus tahu dulu kan Bu, sebenarnya apa sih bullying atau perundungan itu? Baik, jadi bullying ini mungkin sudah sering kita dengar ya. Jadi itu istilah bullying lebih familiar disebut dengan perundungan. Artinya perlakuan yang istilahnya ada tindak kekerasan yang terjadi biasanya dari orang yang memiliki kekuasaan atau mungkin lebih punya posisi tertentu kepada orang yang lebih rendah posisinya. Jadi Misalnya kalau di kampus bisa juga senior sama juniornya, itu tidak menutup kemungkinan seperti itu, dosen sama mahasiswa. dan memang selalu terjadi ya Bu. Oh iya, terjadi. Jadi kalau perundungan itu kalau dari data, untuk kekerasan fisik itu seluruh Indonesia ada 119 yang terlaporkan, sementara kalau didasarkan pada hasil survei itu ada 24,4% siswa itu mengalami proses perundungan, baik itu di sekolah dasar, sekolah menengah, sampai perguruan tinggi. Dan juga yang seperti yang kita tahu ya di sosial media, bahkan pelaku perundungan itu dari orang-orang terdekat dan teman sebaya biasanya. Ada? Betul sekali Mbak Sherly, jadi memang pelaku perundungan itu biasanya orang terdekat, teman-teman kita. Jadi tidak menutup kemungkinan misalnya Mbak Sherly berada dalam satu kelas gitu, menjadi korban perundungan juga oleh mungkin teman-teman satu kelas atau mungkin kakak tingkatnya. Misalnya yang sering terjadi itu adalah pada saat orientasi mahasiswa baru. Nah itu sebenarnya sering terjadi, tetapi kadang-kadang tidak dirasakan. Tetapi itu kan jangka waktunya pendek ya. Nah seperti itu. Terima kasih Ibu. Dan juga bagaimana sih karakteristik dari perundungan itu? Kalau karakteristik dari perundungan itu biasanya ada suatu proses kesengajaan. Jadi memang dia sadar untuk melakukan sebuah proses perundungan. Saya sadar bahwa saya melakukan sesuatu kepada teman. Saya sadar melakukan sesuatu kepada orang lain. Itu sadar. Jadi disengaja. Yang kedua biasanya itu dilakukan berulang kali. Ada frekuensi tertentu dia melakukan itu. Jadi tidak hanya terjadi sekali dua kali, tetapi itu berulang-ulang. Kemudian yang ketiga itu biasanya terjadi karena ada potensi, yaitu perbedaan kekuasaan. Perbedaan kekuasaan itu artinya, tadi saya contohkan senior, junior, dosen ke mahasiswanya, atau anak yang fisiknya biasanya lebih besar kepada anak yang fisiknya lebih rendah. Bisa jadi juga anak yang status sosial ekonominya lebih tinggi kepada anak yang status sosialnya lebih rendah. Atau bisa juga yang mungkin kemampuan akademiknya lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Karena biasanya korban bullying itu pasti berasal dari misalnya golongan termarginalkan, golongan ekonomi yang bawah, kemudian punya fisik yang berbeda dengan teman-temannya, kemudian dia tidak mempunyai kelebihan, dan biasanya siswa atau mahasiswa yang prestasinya itu di bawah teman-temannya. Gitu ya Bu. Tapi kadang pelaku bullying ini menjadikan tameng bercanda Ibu itu sebagai alat untuk membela diri kita. Saya kan bercanda niatnya, bukan mau bully. Itu gimana Bu? Oke, jadi memang kadang-kadang itu ya istilahnya dalih dia tidak melakukan pembulian itu adalah bercanda. Tapi harus kita bedakan. Tadi salah satu karakteristik bullying itu adalah adanya kejadian yang berulang. Jadi kalau itu sekali mungkin iya bercanda, tetapi kalau itu diulang-ulang itu dinamakan bullying. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai bercanda, tapi bisa jadi bullying itu awalnya itu adalah dari bercanda. Tapi itu dibiarkan, oleh teman-temannya juga dibiarkan, dianggap sesuatu yang wajar. Oleh karena itu apa aja sih kategori perundungan itu Ibu?
Baik, Mbak Selin, terima kasih. Kalau kita bedakan ya, kategori perundungan itu ada 4. Yang pertama adalah fisik. Fisik itu artinya yang mengenai badan kita ya, misalnya kita dipukul, atau mungkin dijambak, atau mungkin bahkan ada yang ditelanjangi, itu fisik ya. Tetapi kalau misalnya kategori yang kedua itu adalah bisa juga misalnya kita memperlakukan semacam kita sinis atau kurang respect kepada orang lain, itu juga termasuk kategori yang sifatnya sosial. Jadi kadang kita bisa mengajak orang lain untuk membenci seseorang, itu juga termasuk kategori yang sosial. Nah, ada tadi fisik, sosial, kemudian ada juga verbal ya. Verbal itu kayak labeling. Jadi kita mengatakan sesuatu yang kita ucapkan dan itu menyakiti. Jadi menyakiti tidak secara fisik itu jangan dianggap remeh. Justru itu yang akan melemahkan dia. Karena banyak ya terjadi kasus bullying yang sifatnya adalah ini verbal. Jadi kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang itu akan merusakkan psikis dari orang lain. Kemudian yang keempat itu yang sering terjadi juga sekarang ini dengan adanya sosial media itu adalah cyberbullying. Jadi bisa lewat email, bisa lewat sosial media, bahkan lewat private message yang diberikan. Dan ini saya pernah mendengarkan ya kasus kaitannya dengan cyberbullying dan dampaknya sangat luar biasa sampai dia masuk perawatan proses rehabilitasi karena memang psikisnya sangat terganggu dengan adanya cyberbullying yang diberikan oleh temannya, begitu Mbak Seri. Karena Ibu menyinggung cyberbullying ya tadi, tapi kan kita nih sebagai netizen yang nggak lepas dari sosial media itu menjadikan tameng kan sosial media, boleh dong kita komentar kan yang bersangkutan memposting itu ya kita sebagai orang ya nggak apa-apa dong komentar gitu. Itu gimana Bu? Iya. Baik, terima kasih. Kalau mention biasa oke lah kita terima ya. Tetapi kalau itu mentionnya itu sudah bermaksud untuk merendahkan, kemudian mengejek ya, itu termasuk bullying, Mbak. Apalagi itu kita ulang-ulang, mungkin dalam beberapa kali kita ulang lagi, mention lagi, atau yang lebih sering itu adalah dia DM atau private message tadi, yang itu dampaknya juga merupakan teror. Seperti kasus misalnya kayak pinjol itu kan juga korban pinjol itu selalu diteror oleh yang punya pinjol tadi, sehingga ini juga memberikan efek psikis yang luar biasa. Terkait efek psikis yang Ibu sebutkan itu apa aja sih selain psikis Bu dampak dari perundungan ini? Oke, kalau dampak dari perundungan ini sebenarnya dibedakan menjadi 3 ya Mbak. Jadi perundungan ini akan memberikan dampak yang pertama kepada pelaku itu sendiri. Jadi dari sisi pelaku itu biasanya ada sebuah kepuasan tertentu, saya bisa bully teman-teman, saya bisa mempengaruhi teman-teman supaya tidak bergaul dengan dia misalnya, itu ada kepuasan. Yang kedua, bisa juga dia menjadi lebih agresif dan dia akan cenderung mempunyai perilaku yang pro kekerasan. Jadi senang dengan aktivitas-aktivitas ataupun sosial media yang sifatnya itu kekerasan. Itu dari sisi pelaku ya. Sementara kalau yang jadi korban, ini dampak yang paling besar. Jadi dampak yang paling besar itu adalah ya dia stres jelas, depresi, bahkan bisa sampai bunuh diri. Nah biasanya dampak yang paling akhir ini terjadi kalau anaknya memang nggak kuat iman. Jadi memang harus dibekali ya anak-anak itu supaya dia bisa memanage emosinya, tidak mudah terpengaruh dan mempunyai keberanian terhadap sesuatu yang dia hadapi dan mau cerita sama orang lain. Ini bahaya sekali kalau memang anaknya itu introvert. Punya teman ya Mbak yang introvert ya? Pasti ada Bu. Pasti ada. Nah, kalau introvert ini bahaya Mbak. Jadi nggak boleh. Jadi kalau misalnya Mbak Sally punya teman yang introvert, tolong itu didekati supaya dia mulai terbuka dengan orang lain. Karena ketika orang introvert ini mempunyai permasalahan, maka dia akan cenderung menutup diri. Nah ini rawan dengan kejadian yang namanya bullying tadi, dan bahkan bisa menjadi sasaran oleh pelaku. Gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah dampak bagi orang yang menyaksikan. Ya itu juga penting. Iya. Jadi kalau orang yang menyaksikan kasus bullying, kalau bullying itu biarkan, maka orang yang menyaksikan dia akan menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang wajar. Biasa aja ya, karena biasa terjadi di lingkungannya, tetapi
kita juga harus mengedukasi kepada mereka tentang apa yang harus dia lakukan. Jadi biasanya reaksinya dia akan biasa saja menganggap itu adalah sesuatu hal yang wajar, tetapi kalau dia sudah punya prinsip, dia mungkin bisa menegur, melerai, bahkan melaporkan. Jadi memang ini butuh kerja keras semuanya, karena memang tidak bisa kita berjalan sendiri. Begitu Mbak Sherly. Nah, Ibu menyebutkan bahwa terkadang ya, yang dampak dari yang terkena bullying ini Ibu, korban itu cenderung dia stres, terkena ya psikisnya, jadi pendiam kan Ibu. Itu kita sebagai teman atau partner itu gimana kita mengetahui teman kita ini terkena perundungan gitu Bu? Baik Mbak Sherly, saya coba menjawab ya pertanyaan Mbak Sherly. Jadi ada banyak ciri-ciri orang yang terkena perundungan. Biasanya dampak yang pertama ini menjadi dia bisa marah-marah gitu ya. Nah ini bisa kita lihat kalau di rumah biasanya. Jadi kalau anak-anaknya tiba-tiba marah-marah, nah itu biasanya ada terjadi sesuatu. Jadi bisa marah-marah, kemudian cenderung pendiam, itu juga bisa. Nah kalau Mbak Sherly sebagai mahasiswa, gimana cara melihat teman-temannya yang terkena perundungan misalnya? Biasanya itu dia pendiam. Kemudian dia pelan-pelan menarik diri dari komunitas teman-temannya. Jadi tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Kemudian bisa juga dia itu prestasinya menurun. Jarang kuliah misalnya, itu bisa terjadi. Kemudian kadang-kadang menunjukkan perilaku yang menyimpang. Nah, ini bisa juga ya, perilaku yang menyimpang. Dan kalau misalnya di rumah kita bisa juga mengetahui kadang-kadang dia meminta uang yang nggak jelas. Mungkin bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya lari ke narkoba, atau mungkin bisa jadi dia korban perundungan karena pemerasan juga bisa. Kemudian masih banyak lagi Mbak hal-hal yang bisa kita lihat. Dan biasanya dia akan sangat protektif terhadap apapun sosial media ataupun gadget yang dia miliki. Jadi misalnya nih Mbak Sherly ya punya teman, kemudian di rumah orang tuanya nggak boleh pegang handphonenya, cuman mau pegang aja nggak boleh, apalagi membuka. Dia akan sangat protektif karena dia tidak ingin orang lain tahu, sementara dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi itu beberapa mungkin ya tanda-tanda orang yang terkena bullying. Jadi memang ini tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau dalam lingkungan kampus, dalam satu kelas ada mungkin teman yang punya ciri-ciri seperti itu, bisa jadi dia mengalami depresi atau kena psikisnya, salah satunya adalah karena bullying. Karena bullying ini adalah merupakan salah satu dari 3 dosa besar pendidikan. Mbak Sherly sudah tahu 3 dosa pendidikan? Saya belum tahu. Belum tahu. Yang pertama itu perundungan, Mbak. Ya, perundungan itu dosa besar yang pertama. Yang kedua kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu juga termasuk. Kemudian yang ketiga adalah intoleransi. Jadi itu dicanangkan sebagai 3 dosa besar pendidikan, dan itu sudah dipayungi oleh payung hukum, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Itu dari level yang paling dasar sampai ke level yang pendidikan tinggi. Jadi memang sudah ada payung hukumnya. Jadi sebelum Permendiknas tahun 2023 ini lahir, sebenarnya juga sudah ada Permendiknas nomor 82 tahun 2015 yang sebenarnya itu turunan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia juga ya, pasal 28B. Gitu. Nah, Ibu, untuk karena Ibu mention tadi terkait payung hukum dari perundungan, bagaimana sih kita mengatasi perundungan ini, terkhusus di Departemen Pendidikan Teknik Elektronik, bagaimana tindakan preventifnya untuk mencegah terjadinya perundungan tersebut, Ibu? Terima kasih Mbak Sherly. Jadi untuk pencegahan perundungan itu memang dari berbagai sisi ya Mbak ya. Tidak bisa kita mungkin dari sisi mahasiswanya, dari sisi dosennya, tidak bisa. Karena pada dasarnya ada beberapa cara. Yang pertama kita melalui si korban itu sendiri atau mahasiswa itu sendiri. Jadi tidak harus si korban, mungkin orang lain juga supaya tidak mengalami sebuah
perundungan ya. Yang pertama untuk mahasiswa itu memang kita harus membekali diri kepada mahasiswa itu mempunyai keberanian. Kalau suatu saat dia menjadi korban perundungan. Yang kedua punya keberanian juga dia melaporkan terhadap kejadian perundungan yang dia alami. Ini harus kita edukasi kepada mahasiswa. Nah tentunya ini bisa disisipkan juga ya dalam kegiatan mungkin soft skill kepada mahasiswa baru atau juga disisipkan dalam kegiatan perkuliahan. Jadi memang namanya soft skill itu harus selalu diingatkan karena kampus itu dosen tidak hanya mengajar tetapi mendidik. Nah mendidik itu salah satunya adalah menanamkan soft skill. Itu tadi yang cara pertama melalui mahasiswanya ya. Yang kedua kita juga bisa melalui keluarga ya Mbak. Karena biasanya korban perundungan itu juga bisa juga disebabkan karena faktor keluarga. Mungkin di rumahnya nggak harmonis, broken home, tidak mempunyai tempat di dalam keluarga atau tidak mendapatkan perhatian yang lebih sehingga dia itu mempunyai perilaku yang berbeda dengan teman-temannya dan itu menjadi bahan supaya teman-temannya bisa melakukan perundungan. Nah, ini bahaya sekali sehingga memang sebagai orang tua ya kalau saya punya anak itu memang kita juga harus mendampingi ketika anak-anak bermain gadget juga sesekali didampingi supaya dia tidak kalau terkena perundungan kita juga sudah tahu begitu, jangan sampai semua kita percayakan ke anak kemudian kita nggak tahu kalau anak kita sebagai korban bullying tadi. Nah kemudian yang ketiga itu adalah dari institusi pendidikan, dalam hal ini sekolah. Memang harus ada komunikasi. Kalau kita di kampus ya dosen dengan mahasiswanya itu harus ada komunikasi. Jadi dosen juga harus terbuka kepada mahasiswa. Jadi tidak hanya kita bicara secara akademik terus, tetapi juga mungkin sesekali bisa menjadi tempat curhat mahasiswanya, terutama untuk dosen penasihat akademik sehingga bisa membantu segala kesulitan apa yang dialami oleh mahasiswa. Selain itu, dosen juga bisa ya berkomunikasi dengan orang tua untuk menyelesaikan korban perundungan. Saya pernah ya mengalami sebuah kasus ya, maksudnya ada kasus mahasiswa yang seperti itu dan saya bisa berkomunikasi baik dengan keluarganya dan itu bisa diselesaikan. Artinya happy ending di akhir ya. Karena kalau tidak ada kerjasama antara pihak kampus dengan orang tua, ini juga susah untuk diselesaikan, begitu. Kemudian dari masyarakat juga Mbak, jadi kalau misalnya anak kuliah cari kos-kosan ya tempatnya yang bagus. Lingkungan itu lebih berpengaruh daripada pendidikan di keluarga. Kalau untuk usia SMA ke atas lah ya, sampai mahasiswa itu justru yang mempengaruhi bagaimana dia bertindak itu adalah lingkungan. Sebaik apapun di rumah kita didik, tetapi kalau dia masuk pada lingkungan yang salah, bisa jadi dia akan menjadi pribadi yang mungkin di luar yang kita bayangkan. Nah itu. Kemudian yang terakhir itu bisa juga kita melalui proses rehabilitasi ya. Jadi kalau di kampus kayak di UNJ itu punya ULBK ya, yang itu menangani masalah-masalah yang dialami oleh mahasiswa yang misalnya ya tadi stres, depresi itu kita bisa konsultasi ke sana secara gratis. Nah ini memang layanan yang diberikan kampus dan ini sangat membantu beberapa mahasiswa yang kena depresi dengan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah bullying. Jadi sebenarnya masalah bullying itu sangat dekat dengan kita dan saya yakin teman-teman Mbak Sally juga ada yang mengalami seperti itu karena buktinya surveinya tadi angkanya juga cukup fantastis ya. Survei 24,4 pernah mengalami korban bullying. Entah itu bullying kecil-kecilan atau mungkin skala yang besar begitu ya, tetapi faktanya demikian. Baik Ibu, ini terkait saya ada pertanyaan pribadi terkait perundungan ini apabila saya udah mahasiswa nih Bu, kategorikan itu sebagai beranjak dewasa, tapi bila mengalami perundungan, saya malu gitu Bu, mau ngelapor sama dosen, jadi cenderung untuk menutup diri. Itu bagaimana saya punya keberanian untuk berani melaporkan? Ya, baik, terima kasih. Tadi di mention saya sebelumnya saya katakan memang ada proses edukasi ya yang diberikan kepada anak untuk berani.
Salah satunya berani untuk menghadapi pelaku, yang kedua adalah berani melaporkan. Saya tidak bisa pungkiri bahwa korban perundungan pasti awalnya juga malu, ya, misalnya perundungan yang itu menyangkut sangat privasi, tetapi semakin kita menunda, semakin kita simpan itu ya, sakit-sakit hati kita itu, maka itu suatu saat akan meledak, sehingga mungkin bisa kita antisipasi dengan cara edukasi tadi, sehingga semua sadar bahwa sesuatu permasalahan itu harus segera kita selesaikan. Tidak bisa kita simpan sakit hati itu, nanti malah jadi penyakit kan. Nah, jadi memang kita harus laporkan ya. Jadi sedikit apapun perundungan, sekecil apapun sebaiknya dilaporkan. Baik itu yang kita alami maupun dialami oleh orang lain, sehingga bisa terdeteksi dan ini tidak menjadi sesuatu yang itu dianggap sesuatu yang wajar, tetapi itu adalah sebuah masalah yang harus kita hadapi bersama. Begitu. Terima kasih Ibu. Nah, sebagai untuk menutup sesi diskusi kita, mungkin Ibu ada saran-saran, tips, dan juga nasihat untuk sobat-sobat elektro di luar sana dan juga netizen di Indonesia agar kita sama-sama nih mencegah adanya perundungan. Baik, ya. Baik Mbak Sally, jadi saran saya sih begini ya, perundungan itu sangat dekat dengan kita semua, sehingga sekecil apapun kejadian perundungan yang ada di depan kita itu harus kita minimalisir supaya tadi saya katakan bukan menjadi sesuatu yang dianggap wajar di masyarakat. Oleh karena itu memang ada beberapa langkah yang harus kita ambil sebagai seorang mahasiswa. Tentunya Anda sudah memiliki perbedaan ya dengan yang level sekolah dasar atau menengah ya. Memiliki kedewasaan, bisa menentukan mana yang baik dan yang buruk, dan tentunya Anda sudah tahu akibat dari perundungan ini. Nah, supaya memperkecil efek dari perundungan, tentunya kita harus berani untuk melakukan perlawanan dari perundungan itu. Kalau kita tidak berani sendiri, maka kita bisa mengajak teman-teman untuk sama-sama melawan perundungan yang terjadi. Karena kadang-kadang memang kekuatan itu cukup besar. Nah, oleh karena itu, kalau kita bersama-sama, maka perundungan itu akan bisa kita minimalisir. Saya kira itu, Mbak. Memang butuh keberanian dan kebersamaan. Gitu. Terima kasih, Ibu. Nah, teman-teman, Sobat Elektro, cukup menarik dan juga dalam ya pembahasan kita terkait perundungan ini. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa tentunya harus bersama-sama berani dan juga mengatakan stop pada bullying. Hentikan perundungan untuk membawa Indonesia yang lebih baik. Nah, teman-teman, Sobat Elektro dan juga netizen di seluruh Indonesia, inilah akhir dari sesi diskusi kita pada hari ini. Dan juga jangan lupa untuk follow sosial media Departemen Pendidikan Teknik Elektro untuk menambah wawasan dan juga informasi-informasi lainnya. Saya Sherly Herlianti, terima kasih. Dadah!